Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang budidaya jeruk manis yang akan difokuskan eh, pada topik alasan kenapa petani harus mencoba tanaman ini. Sedikit cerita ya Sobat Nandur, awalnya saya itu tertarik untuk menanam jeruk hanya untuk konsumsi ya. Jadi melihat tetangga kanan kiri ada yang menanam jeruk, saya tertarik untuk menanamnya juga hanya 2 pohon kalau nggak salah 2 atau sampai 3 pohon. Itu awal mulanya. Selang waktu 2 tahunan, sekitar 2 tahun, produksinya itu sangat lebat buahnya. Dan juga harganya ketika saya mencoba untuk menjual, harganya cukup stabil ya. Tidak ada penurunan yang drastis ketimbang kita kayak panen tomat, panen cabai rawit itu kan biasanya harganya sangat drastis. Sedangkan jeruk ini turunnya itu tidak drastis, turunnya sedikit sekali turunnya untuk harga ya. Makanya saya mencoba untuk menanam lebih banyak lagi dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin itu tonasenya sangat memuaskan bagi saya, alhamdulillah. Jadi untuk menambah pemasukan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa saya membuat video ini. Semoga ada petani atau teman-teman semuanya tertarik juga untuk menanam jeruk manis. Oke, biar tidak lama-lama langsung saja ke poin pembahasannya. Oke, alasan kenapa harus budidaya jeruk manis. Alasan yang pertama yaitu perawatannya sangat mudah. Jadi dari mulai awal sampai panen itu tuh benar-benar sangat mudah ya untuk perawatannya Sobat Anggur. Untuk funginya itu cuma pakai satu bahan aktif pun sudah bisa. Terus memang yang jadi masalah itu hama ya. Hamanya itu yang paling jadi masalah adalah hama lalat buah. Nah itu aja. Kalau hama-hama yang lain seperti trip, tungau dan lain-lain itu sangat mudah diatasi menurut saya ya. Jadi alasan yang pertama yaitu perawatannya sangat mudah. Lanjut ke alasan kedua. Alasan yang kedua yaitu dapat menerapkan pola tumpang sari. Tanaman jeruk ini dari tanam hingga panen itu biasanya produktivitasnya itu terjadi di tahun kedua. Jadi setelah 2 tahun itu biasanya produksinya akan tinggi sehingga sebelum tahun kedua atau sebelum tanaman jeruk itu benar-benar tinggi dan menutupi eh, lahan kita, itu kita bisa melakukan tumpang sari. Jadi bagi Sobat Nandur yang suka bertani, yang suka menanam tomat, menanam cabai rawit atau bunga kol, kubis dan lain-lain, bisa ya Sobat Nandur, bisa ditanami dengan pola tumpang sari. Jadi tidak perlu khawatir akan kehabisan lahan gara-gara menanam jeruk ini. Jadi masih bisa kita akali juga. Meskipun tanamannya itu sudah berumur 5 tahun misalnya ya. Jadi sudah tinggi tanamannya, itu kita masih bisa melakukan tumpang sari. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk menanam tanaman ini. Yang diharapkan ketika jeruknya sudah produksi, sudah produktif ya, sudah bisa panen, kita melakukan tumpang sari itu panennya double. Jadi dari jeruk kita dapat, dari tanaman tumpang sarinya, contohnya seperti cabai rawit ataupun tomat ataupun sayuran lainnya, hortikultura lainnya, kita bisa dapat juga sehingga double, tidak terlalu mengandalkan jeruknya ataupun tidak terlalu mengandalkan tanaman hortikulturanya. Oke, alasan yang ketiga yaitu biaya murah meriah. Untuk pemakaian pupuk atau pola pemupukan pada tanaman jeruk ini bisa kita lakukan setahun 2 kali, setahun 3 kali, atau setahun 4 kali. Dengan jumlah pupuknya sekitar 50 gram untuk satu batang itu biasanya sudah cukup. Jadi pemakaian pupuknya tuh benar-benar sangat hemat ya. Terus pemakaian fungi dan inseknya pun sama. Ketika terlihat
beberapa jamur, mungkin jamur daun bisa kita spray, tidak harus kejar-kejaran dengan waktu seperti tanaman sayur ya. Terus sama untuk insektisidanya pun seperti itu. Ketika ada serangan hama mulai dari trip, kutu-kutuan, dan lalat buah baru kita melakukan spray. Nah, khusus untuk lalat buah ini memang ada penanganan penanganan khusus ya. Jadi biayanya cukup murah, entah itu pupuk, fungisida, ataupun insektisida. Itulah alasan yang ketiga. Lanjut Sobat Nandur pada alasan yang keempat. Alasan yang keempat, kenapa kita harus budidaya jeruk manis, yaitu bisa dijadikan kerja sampingan. Bagi teman-teman yang memiliki kegiatan lain atau pekerjaan lain, profesi lain selain bertani, misalnya berjualan, kerja di pabrik atau kantor, atau lagi kuliah atau lagi sekolah, bisa juga ya teman-teman menerapkan untuk mencoba tanaman jeruk manis ini. Karena kita tidak melakukan perawatan yang intens, yang harus tiap hari. Kita tidak seperti itu untuk tanaman jeruknya. Kita melakukan perawatan hanya ketika pemupukan, ketika penyempraian fungisida dan insektisida, dan juga ketika pembersihan gulma-gulma. Itu saja hanya butuh 3 sampai 4 jam dalam sekitar 1 minggu sekali lah, itu masih bisa. Jadi sangat memungkinkan untuk kita jadikan sebagai pekerjaan sampingan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sibuk dengan kegiatan atau waktunya sedikit sekali untuk bertani, bisa mencoba untuk menanam tanaman jeruk ini. Alasan kelima yaitu hasil panen melimpah. Tanaman jeruk memang salah satu jenis tanaman yang produktivitasnya itu tinggi, sehingga keuntungan kita akan sangat banyak jika buahnya itu bisa maksimal, bisa mengendalikan hama-hama seperti lalat buah yang bisa mengakibatkan kerontokan, dan sehingga produktivitasnya bisa tinggi. Meskipun kita tidak melakukan perawatan tiap hari, tapi dengan produktivitas tinggi tentu akan sangat menguntungkan. Itulah salah satu alasan kenapa banyak petani jeruk yang bertahan sampai sekarang, karena hasil panen mereka melimpah. Alasan yang keenam yaitu harga stabil. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwasanya setelah panen beberapa kali, ternyata harga jeruk itu selalu stabil, tidak terlalu turun drastis, sehingga tidak pernah ketakutan ketika mau panen karena harganya selalu masuk ya, selalu masuk. Contohnya 10.000 ya untuk per kilo. Kalau di daerah Jawa Timur kini 10.000 itu dari petani. Kalau kita ngecer sendiri bisa 18.000 sampai 20.000 kalau mengecer sendiri. Jadi alasan kenapa banyak petani jeruk yang suka menanam tanaman ini yaitu karena harganya selalu stabil. Berbeda dengan sayuran hortikultura lainnya seperti wortel, tomat cabai yang harganya itu naik turunnya secara drastis ya. Jadi contohnya kayak tanaman tomat. Tanaman tomat saya pernah itu di awal panen harganya 8.000. 4 kali panen harganya 6.000. Terus 6 kali panen akhir-akhir itu 6 sampai 12 kali panen itu harganya 2.000. Nah, itu sangat anjlok ya, padahal kita sebagai petani pola perawatan ataupun biaya yang sudah kita keluarkan itu sangat tinggi, sehingga ketika terjadi penurunan drastis itu kadang membuat kita berpikir 2 kali untuk menanamnya ya. Nah, bagi teman-teman yang berpikiran sama seperti saya, mungkin bisa mencoba untuk menanam tanaman jeruk ini. Oke, alasan ketujuh atau alasan terakhir yaitu tanaman di masa tua. Jadi sebagai petani kita tentunya akan mengalami fase di mana umur itu akan selalu bertambah ya. Jadi tenaga kita itu tidak sekuat dulu ketika kita masih muda. Sehingga kita butuh jenis-jenis tanaman yang
tidak terlalu memberatkan badan. Nah, mungkin salah satunya tanaman jeruk ini karena perawatannya tidak terlalu intens. Mungkin di bagian panennya saja yang perlu untuk membayar kuli ataupun meminta bantuan seseorang untuk kita jadikan buruh ketika panen itu saja. Atau istilah kerennya itu atau istilah umumnya itu panenan, di masa pensiun ya, kalau orang-orang sini bilangnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian, Sobat Nganggur. Jika ada penyampaian yang kurang jelas dari saya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan semoga video ini bermanfaat. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.